Oke, ketemu lagi lor di channel Farid Putra Motor. Hari ini kita kedatangan subscriber dari Pasuruan yang mau serviskan L300-nya tahun 2013 baru dapat. Yang keluhannya dari sang pemilik itu kalau kosongan itu tarikannya berat dan ada suara agak kasar. Setelah kita cek, ternyata mesin, katanya sang pemilik mesinnya agak ngobos dan juga mau cek timing bel juga. Setelah kita buka tadi itu timing bel kecilnya kelihatan agak renggang. Udah kita bongkar ya lor, untuk timing belnya dan covernya. Di sini kita temukan timing belnya yang bagian bawah udah putus. Ini jadi dua bagian, udah kaku banget, udah retak. Untungnya aja ya yang potongan yang kecil ini tidak ke timing bel besarnya. Kalau sampai masuk ke dalam giginya bisa dipastikan putus timing bel besarnya dan rocker armnya juga rontok nanti. Terus untuk timing bel besarnya ini masih aman, masih bisa dipakai lagi, tapi nggak tahu nanti kata sang pemiliknya sekalian diganti atau dipanggah pakai ini, panggah pancet dari kata orang Jawa. Terus di sini kita temukan ternyata klepnya terlalu lebar, makanya suaranya tadi agak kurang mantap, terlalu renggang ini. Ini sekitar 50 atau 5,5. Nah ini nanti kita akan setel seperti biasanya, BRI, banter rusok irit, dan semoga aja nanti kita bisa memaksimalkan untuk mesinnya. Oh ini masih ada potongannya, potongan yang tersisa di timing bel kecil. Waduh, jadi 3 bagian lor. Ganjil ini, nggak bagus kalau 3, kok nggak jadi 4 aja ya. Oke, nanti kita maksimalkan untuk mesinnya, tapi sebelum itu kita bersihkan dulu untuk mesin-mesinnya dan kita nanti akan ganti filter solar. Selama kita nunggu untuk shoppingnya, kita lihat untuk giginya ini kalah atau enggak. Biasanya yang kalah itu gigi bagian bawah. Kita lepas dulu ya, sulit lepasnya. Dan untuk gigi timing belnya di askruk ini, di sini udah agak kalah ya lur. Nah ini bedanya, ini masih tebal, ini masih tipis, ini udah tipis. Dan untuk perbedaannya itu di pengapian itu selisih berapa derajat, karena pergerakan dari perputaran 1 mili itu sudah selisih berapa derajat, karena di pengapiannya ini juga hitungannya juga derajat. Jadi beda untuk setelannya nanti. Ini nanti kita ganti atau enggak, kita laporan dulu ke pemiliknya karena ini udah agak aus. Oke lor, kita lanjut dulu. Waktunya penyetelan, kita sudah bersihkan untuk cover di tempat timing belnya dan udah kita pasang timing bel kecil. Sekarang waktunya penyetelan untuk klepnya. Kita tetapkan 1 di sini, terlalu renggang ya lur. Nah ini aja masuknya langsung slong, nggak ada tandokan. Kita coba 0,50. Nah ini 0,50 udah masuk, nggak ada kendala. Kita coba langsung di 0,60. Nah
Ini di ukuran 0,60 masih longgar, belum nggak seret sekali. Nggak tahu ini setelan yang bagaimana yang dimaksud. Oke lur, kita coba setel dulu. Kita pakai ukuran 0,30 kata. Ada yang berpendapatan kalau 0,30 itu apakah gak bunyi kasar mas. Ternyata kalau saya yang setel bunyinya standar dan juga nggak begitu kasar. Oke, kita lanjut di top satunya dulu. Ini top 1 kita ukur 30 rata. Ini ukurannya tadi kita ukur 60. Oke, top satunya udah selesai. Lanjut ke top 3. Top 3 nya pun juga terlalu longgar ya lur. Mungkin ini sekitar 60 atau 50 kayak yang satu ini. Setelan balap 60 ini. Ini balap sopo. Oke, selanjutnya yang terakhir top 2 dan penyetelannya selesai. Ini juga longgar. Untuk penyetelannya udah selesai, tinggal kita pasang untuk timing bel besarnya. Karena timing bel kecil udah kita pasang, kita topkan satu dulu. Oke, untuk pemasangan top timing ya paskan tanda yang di bawah dan di sini juga. Dan kalau di injection pumpnya ini harus ditahan, harus 2 orang atau 1 orang. Kalau saya cukup saya sendiri. Caranya itu masukkan kunci 19 untuk pemula yang belum tahu. Tahan pakai sampai ke topnya, kemudian tahan dengan kaki. Farid, ada WA masuk.
Oke, ini udah masuk dan topnya udah tepat semua. Untuk topnya tinggal kita lepas untuk per dari tensionernya. Kalau untuk L300 itu nyetel sendiri ya, Lur. Nah, ini terdengar bunyi jedak, itu tandanya pernya udah nyetel. Tinggal kita kontrol. Setelah kekencangannya pas, baru kita kencangin untuk bautnya. Catatan penting untuk bagi pemula atau yang belum tahu, untuk timing belt dengan kadang ada yang tanda panah, arah tanda panah ini adalah untuk menentukan arah putaran dari timing belt tersebut. Karena kalau dari depan ini putaran mesin ini searah jarum jam, jadi putarannya ke sini, pastikan arahnya menghadapnya sama dengan arah putaran mesin. Karena sudah dikasih tanda, berarti untuk pemakaiannya ini harus sesuai tanda. Kalau nggak ada tandanya itu bebas ya, Lur. Oke, kita lanjut untuk pemasangan yang lainnya dan kita cek sound. Tes itu topnya udah pas semua. Untuk pengetopannya sendiri sama dengan video saya yang sebelumnya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, untuk mesinnya udah kita setel, tinggal kita bersihkan. Karena ini masih belum kita bersihkan, kita biarkan dulu. Kita setel nahpurnya dulu atau injection pumpnya. Untuk filter udah kita ganti, timing belt udah kita pasang yang kecil, timing beltnya udah kita pasang yang kecil itu baru di bawah. Fan belt juga, fan belt semuanya udah kita ganti, tinggal kita bersihkan yang luar. Dan ini waktunya untuk cek sound, suara mesinnya gimana, apakah ada perbedaan dari yang tadi. Saya rasa perbedaannya cukup banyak karena dari setelan klep juga udah kelihatan. Oke ya, Lur, langsung aja kita test drive, cek sound dulu. Suara mesinnya udah beda dari yang baru datang ya, Lur. Ini masih belum panas dan mesinnya ngobos. Tadi waktu oli belum naik ada suara kemletek, itu tandanya oli belum naik. Apalagi kalau mobil ngobos itu terdengarnya sangat jelas. Ini masih belum panas, kita biarkan panas dulu sampai suhu normalnya, nanti baru kita setel untuk injection pumpnya. Sementara nunggu panas sambil kita mainkan dan kita rasakan gasnya. Untuk mesinnya udah kita bersihkan, udah kinclong, dan untuk suara mesinnya udah bersih, udah kering tapi nggak kasar ya, kayak yang kemarin-kemarin. Meskipun ini mesinnya masih sudah ngobos, tapi udah kita maksimalkan untuk setelannya. Biarkan dipakai untuk kerja dulu, untuk mencari biaya. Yang penting olinya tidak telat ya, selalu kontrol oli dan air agar tidak terlalu telat.
kita coba dulu untuk hasilnya. Teman Nuripi Mas, langsung starter. Nah ini mesinnya udah stabil, langsamnya udah kita kecilkan, tidak goyang kayak tadi. Nah ini ngopos ya lor. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Semoga video ini bermanfaat. Oke, terima kasih.